Perkenalkan, nama saya Femirawan. Perkenalkan, nama saya Agustus Babere. Perkenalkan, nama saya Nada Mahir. Kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan pengertian dan studi kasus dari materi yang kami pelajari di manajemen sumber daya manusia. Selamat mengikuti. Pentingnya sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Bersamaannya, keduanya ini merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu organisasi agar mendukung terwujudnya tujuan. Perbedaannya yang pertama, MSDM ini dikaji secara makro dan manajemen personalia dikaji secara mikro. Yang kedua, MSDM ini menganggap manusia sebagai hal terpenting bagi kemajuan perusahaan. Nah, manajemen personalia ini menganggap karyawan adalah faktor produksi. Yang ketiga, MSDM ini pendekatannya secara modern dan manajemen personalia pendekatannya secara klasik. Definisi sumber daya manusia. Menurut Dr. Anders Malayu SP Hasibuan, SDM ini adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Komponen SDM ada 3, yang pertama pengusaha, yang kedua karyawan, dan yang ketiga manajer atau pemimpin. Peranan manajemen sumber daya manusia. MSDM ini mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job recruitment, dan job evaluation. Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan menempatkan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Yang ketiga, menempatkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Yang keenam, memonitor dengan cermat undang-undang perusahaan dan kebijakan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. Yang ketujuh, mengatur kemajuan, teknik, dan perkembangan serikat buruh. Yang kedelapan, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Yang kesembilan, mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Dan yang ke-10, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Materi selanjutnya adalah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini adalah eksplorasi yang sistematis, mempelajari dan mencatat tanggung jawab, tugas, keterampilan, akuntabilitas lingkungan kerja, dan persyaratan kemampuan pekerjaan tertentu. Menurut Umar, bahwa analisis pekerjaan adalah suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan orang lain untuk tujuan manajemen. Menurut Handoko ini mengemukakan bahwa analisis pekerjaan adalah proses sistematik untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi tentang pekerjaan. Dan yang terakhir, menurut Mondi, analisis pekerjaan merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kegunaan analisis pekerjaan ini memainkan peran penting dalam rekrutmen dan seleksi, evaluasi pekerjaan, perancang pekerjaan, memutuskan paket kompensasi dan manfaat, penilaian kinerja, menganalisis pelatihan dan kebutuhan, menilai nilai perkembangan dan meningkatkan personil, serta produktivitas organisasi. Prinsip analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini harus memberikan suatu fakta penting yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Harus dapat memberikan fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan, harus dapat menunjukkan unsur-unsur pekerjaan yang paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan dalam setiap pekerjaan. Dan analisis pekerjaan ini harus dapat memberikan informasi yang teliti dan dipercaya. Teknik analisis pekerjaan ada model ONET, model FGA, model PAQ, model FJAS, dan model kompetensi. Ya baik, saya akan menjelaskan materi terkait perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi
kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dilakukannya perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Dalam sumber daya manusia perusahaan terdapat manfaat perencanaan sumber daya manusia. Manfaat perencanaan sumber daya manusia yaitu mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang berikut, tim HR bisa bekerja secara proaktif dalam menentukan kandidat yang sesuai. Yang berikut, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Dan yang berikut, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Proses perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia terdiri dari yang pertama, ketersediaan sumber daya manusia di perusahaan. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, strategi dan implementasi penerimaan sumber daya manusia. Baik, kita akan masuk ke materi yang berikut. Materi yang berikut kita akan membahas tentang rekrutmen. Rekrutmen sendiri adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Alasan dasar dalam materi rekrutmen. Materi rekrutmen terdiri dari alasan dasar yaitu berdirinya organisasi baru, adanya perluasan kegiatan organisasi, yang berikut adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain, dan yang berikut adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak hormat sebagai tindakan positif, dan yang berikut adanya pekerja yang berhenti karena memasuki masa pensiun. Hambatan rekrutmen. Hambatan rekrutmen terdiri dari satu, kebijakan organisasi, yang kedua rencana sumber daya manusia, yang ketiga kondisi pasar tenaga kerja, dan yang terakhir kondisi lingkungan. Materi rekrutmen terdiri dari alasan dasar yaitu berdirinya organisasi baru, adanya perluasan kegiatan organisasi, yang berikut adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain, dan yang berikut adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak hormat sebagai tindakan positif, dan yang berikut adanya pekerja yang berhenti karena memasuki masa pensiun. Hambatan rekrutmen. Hambatan rekrutmen terdiri dari satu, kebijakan organisasi, yang kedua rencana sumber daya manusia, yang ketiga kondisi pasar tenaga kerja, dan yang terakhir kondisi lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang seleksi sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian seleksi sumber daya manusia. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan perusahaan. Seleksi merupakan hal yang sangat penting karena berbagai keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya melalui proses seleksi. Seleksi juga merupakan motivasi. Sekiranya orang tepat telah diseleksi,
maka proses motivasi dengan sendirinya akan berjalan baik disebabkan orang itu sudah memiliki sikap dan perilaku yang baik. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Pengertian seleksi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian seleksi menurut Dale-Yoder. Seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang akan diterima dan yang akan ditolak. Yang kedua, pengertian seleksi oleh Malayu Hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan atau penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan pada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Yang ketiga, pengertian seleksi menurut Handoko. Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Yang keempat, pengertian seleksi menurut Gomez. Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima, ditolak, tetap atau tidaknya seorang pekerja ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi seleksi sumber daya manusia. Seleksi SDM merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia karena tersedia atau tidaknya pekerja dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, diterima atau tidaknya pelamar yang telah lulus proses rekrutmen, tepat atau tidaknya penempatan seseorang pekerja pada posisi tertentu sangat ditentukan oleh fungsi seleksi dan penempatan ini. Jika fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka dengan sendirinya akan berakibat fatal terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya, syarat seleksi sumber daya manusia. Efektivitas fungsi seleksi dan penempatan sangat ditentukan oleh beberapa syarat penting dan bahkan tergantung pada informasi yang diperoleh melalui syarat-syarat tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh melalui syarat-syarat tersebut akan dijadikan masukan bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan, penerimaan, dan penempatan seorang pekerja. Syarat-syarat yang dimaksud adalah yang pertama, informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. Yang kedua, rencana-rencana sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam organisasi. Yang ketiga, keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilihnya. Selanjutnya, proses seleksi sumber daya manusia. Adapun organisasi ataupun perusahaan memiliki proses dan prosedur dalam penyeleksian karyawan baru. Berikut ini adalah proses seleksi penerimaan karyawan baru pada umumnya. Yang pertama, wawancara awal. Proses wawancara awal atau interview ini bertujuan untuk menghilangkan para peramal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Yang kedua, pengujian seleksi. Tes atau pengujian ini dapat berupa pengujian kemampuan, pengujian keterampilan teknis, pengujian pengetahuan umum, dan pengujian kepribadian. Yang ketiga, wawancara ketenaga kerjaan. Wawancara kerja ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawannya. Yang keempat,
Pemeriksaan latar belakang dan referensi. Pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi tentang informasi yang diberikan oleh pelamar. Yang kelima, evaluasi medis. Evaluasi medis tersebut bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik, sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya asuransi, ataupun mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk pekerjaan tertentu. Yang keenam, keputusan penyeleksian. Keputusan pemilihan diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara kerja, dan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi secara evaluasi medis. Yang ketujuh, surat pengangkatan. Pengangkatan pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter. Selanjutnya, langkah-langkah proses seleksi. Setiap perusahaan pasti membutuhkan proses seleksi yang efektif. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk memandu proses seleksi yang ideal. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan dengan menuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang ketiga, pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada dengan menerbitkan iklan lowongan kerja di media cetak ataupun media online yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, memproses lamaran kerja dengan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar tersebut banyak. Untuk menyederhanakan proses, tim pengembangan SDM dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks untuk memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Yang kelima, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah sesuai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang orientasi dan penempatan SDM. Pengertian orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Orientasi berarti penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kegiatan orientasi merupakan persiapan atau pembekalan kepada seorang karyawan baru dengan menyediakan informasi dasar
mengenai segala sesuatu berkaitan dengan tempatnya bekerja supaya dapat memahami pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Selanjutnya, tujuan orientasi. Orientasi yang efektif akan mencapai beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, membentuk kesan yang menguntungkan pada karyawan dari organisasi dan pekerjaan. Yang kedua, menyampaikan informasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan antar pribadi oleh rekan-rekan kerja. Yang keempat, mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi. Yang kelima, memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. Dan yang keenam, usaha-usaha orientasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Selanjutnya, manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Wetter dan Davis. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru menjadi lebih baik. Dan yang ketujuh, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Selanjutnya, tahap orientasi. Tahap orientasi terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, penjelasan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Yang keempat, jalur komunikasi. Dan yang kelima, proses monitoring. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian penempatan SDM. Penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Peranan Departemen SDM adalah member pendapat pada manajer lini tentang kebijakan perusahaan dan menyediakan bimbingan kepada para karyawan. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer lini. Biasanya penyedia karyawan dalam konsultasi dengan tingkat manajer lini yang lebih tinggi memutuskan penempatan masa depan untuk setiap karyawan. Tujuan penempatan pegawai adalah untuk menempatkan orang yang tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya sehingga SDM yang ada menjadi produktif. Selanjutnya, tujuan penempatan. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada dasarnya mempunyai tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan perilaku, begitu juga dengan penempatan karyawan. Manajer SDM menempatkan seorang karyawan atau calon karyawan dengan tujuan antara lain agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Menurut B. Siswanto Sastro Hadiwaryo yang dikutip oleh Suswanto, maksud diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria. Yang pertama, kemampuan, yang kedua, kecakapan, dan yang ketiga, keahlian. Selanjutnya, bentuk-bentuk penempatan. Menurut Fahmi tahun 2013, terdapat 3 bentuk penempatan. Yang pertama, promosi. Telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan promosi ialah apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar pula. Yang kedua, alih tugas.
Dalam rangka penempatan, ahli tugas dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Bentuk pertama adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Yang ketiga, demosi. Demosi berarti bahwa seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan dan tanggung jawab yang semakin kecil. Selanjutnya, prinsip-prinsip penempatan SDM. Terdapat 8 prinsip-prinsip penempatan SDM. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Yang kedua, prinsip demokrasi. Yang ketiga, prinsip the right man on the right place. Yang keempat, prinsip equal pay for equal work. Yang kelima, prinsip kesatuan arah. Yang keenam, prinsip kesatuan tujuan. Yang ketujuh, prinsip kesatuan komandan. Dan yang ke-8, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan penempatan SDM. Keuntungan penempatan, banyak orang yang berpendapat bahwa penempatan merupakan akhir dari proses seleksi. Menurut pandangan ini, jika seluruh proses seleksi telah ditempuh dan lamaran seseorang diterima, akhirnya seseorang memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu pula. Kelemahan penempatan, terdapat sejumlah kelemahan dalam penempatan, misalnya dalam promosi staf dengan mempertimbangkan senioritas. Cara ini mengandung kelemahan terutama pada kenyataan bahwa pegawai yang paling senior belum tentu merupakan pegawai yang paling produktif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, orientasi dan penempatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan karyawan baru maupun karyawan lama yang ditempatkan pada bidang yang baru untuk dapat menunjukkan kinerjanya dengan maksimal dan produktivitas kerja yang diharapkan. Saran, karena begitu pentingnya orientasi, maka untuk memastikan agar karyawan yang baru mendapat orientasi yang baik, maka orientasi perlu dipersiapkan dengan baik, yaitu semua pihak yang terlibat dalam organisasi agar mempersiapkan semua bahan yang dibutuhkan dan melaksanakan orientasi secara menyeluruh sehingga dapat mengurangi kecemasan karyawan dan merasa diterima dalam penempatan yang ditempatkannya bekerja. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat.